Shalom, selamat pagi. Haleluya, ada sukacita di tempat ini. Amin. Saya juga menyapa saudara-saudara kita yang ikut beribadah secara online. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Kita bersyukur jika kita ada saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita ada di tempat ini, kita masih bernafas, kita masih sehat, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan kita bersyukur ketika kita sudah merayakan kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita pun juga merayakan bahwa Yesus bangkit dan menyatakan Dia hidup sampai selama-lamanya. Terlebih lagi kita juga sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Itu juga bukti nyata bahwa apa yang dikatakannya bukanlah perkataan yang kosong belaka. Terlebih saat ini ketika kita menantikan janji Tuhan bahwa Yesus akan memberikan penghibur bagi kita. Di dalam firman-Nya mengatakan, aku akan menjanjikan penghibur bagimu. Bapa akan memberikan seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Kita selama-lamanya. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita bersyukur untuk setiap kemurahan Tuhan. Bersyukur untuk Roh Kudus yang diberikan untuk setiap kita. Bersyukur untuk Roh Kudus yang menyertai kita. Bukan hanya hari ini tetapi untuk selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap karya-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur ketika Engkau berjanji Engkau menggenapi. Kami bersyukur ketika Engkau berfirman Engkau yang jadikan. Engkau yang tidak pernah membuat perkataan-Mu sia-sia Tuhan dalam hidup kami. Tapi Engkau nyatakan semuanya nyata di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Jikalau hari ini bertepatan dengan Pentakosta, di saat itulah Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami rindu itu pun juga terjadi di dalam hidup kami saat ini Tuhan. Setiap kami yang merindukan Engkau, setiap kami yang haus akan Engkau Tuhan, dan dipuaskan akan Engkau Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh merasakan lawatan-Mu saat ini ya Roh Kudus. Sebab kami percaya Engkau adalah Roh Kudus yang bersama kami dan menyertai kami selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna, buat kesetiaan-Mu Sebab Engkau Allah Roh Kudus yang suci.
yang menyucikan kami dan melayakkan kami Tuhan untuk menghadap hadirat-Mu. Ini setiap kami Tuhan. Haleluya. Yesus,
Kami rindu Engkau bertata di dalam hidup kami Tuhan. Bukan hanya diam, tapi Engkau bekerja Tuhan. Dan urapan-Mu Yesus Tuhan, lawatan-Mu yang menjadikan kami kuat. Kaulah yang perlu, Kau terus menemani hidupku. Bekerjalah lebih lagi ya Roh Kudus dalam hidup kami. Bekerjalah ya Roh Kudus. Kami percaya Engkau Allah hadir bagi kami saat ini Tuhan, melawat dan menjamah kami. Lebih lagi kuasa-Mu kami rasakan. Lawatan-Mu. Kaulah yang terbaru.
bersorak-sorai bagi Engkau Roh Kudus, sebab Engkau Tuhan yang dijanjikan dalam hidup kami untuk jadi penolong bagi kami. Kami mau Tuhan Engkau bekerja bagi kami di dalam hidup kami lebih lagi Tuhan, supaya hidup kami ini memancarkan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu. Kami siap untuk memuji Engkau dengan sepenuh hati kami Tuhan. Nah di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oh, luar biasa. Supaya kita merasakan hadirat Tuhan, saudara-saudara. Amin. Kita sapa kanan kiri kita dan katakan, Tuhan Yesus, curahkan Roh Kudus buat kamu loh. Gitu. Amin. Tercurah anggur baru di dalam hidup kita. Tercurah Roh Kudus dalam hidup kita. Haleluya. Mengurapi setiap hidup kita. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempatku. Urapanmu yang ajaib, kau beri kekuatan. Amin. Roh Kudus tercurah bergerejanya, oh kami
dibebaskan oleh Tuhan. Siapa yang percaya? Amin. Haleluya. Kita mau lebih lagi. Sebab Tuhan yang akan nyatakan kuasanya di dalam hidup kita lebih lagi. Dan kita mau jadi saksi Tuhan. Kita mau terus berjuang bagi Tuhan. Kita mau berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Persiapkan hati kita, jemaat boleh duduk kembali. Kami rindu akan Engkau Tuhan, dan kami bersyukur sebab Yesus Tuhan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Kami bersyukur sebab ketika Engkau menyediakan tempat bagi kami, Engkau memberikan Roh Kudus bagi kami untuk menyertai kami sepanjang hidup kami. Sampai selama-lamanya Tuhan menyertai kami, kami bersyukur. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga.
bersyukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tempat ini ya Abaku, ya Bapakku. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang terus mencengkram dalam kehidupan kami Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami. Biarlah Roh Kudus menjamah hati, memberikan kami hati hamba, telinga sebagai murid untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Terlebih urapi hamba-Mu ini Tuhan dengan urapan yang ilahi, sehingga setiap pemberitaan firman Tuhan adalah isi hati-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya bersama saya katakan amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Tidak ada suaranya. Shalom. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini hari yang spesial, karena pada pagi hari ini di seluruh penjuru dunia sedang merayakan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Pentakosta dalam Perjanjian Lama, yang pertama adalah ketika bangsa Israel menerima 10 titah Tuhan. Yang kedua, ketika bangsa Israel menerima atau mengadakan ucapan syukur. Dan yang ketiga adalah di dalam Alkitab di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, turunnya Roh Kudus. Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan setiap orang percaya. Banyak orang Kristen yang belum lahir baru, KTP-nya Kristen, setiap minggu bawa Alkitab ke gereja, setiap minggu ibadah, tetapi kalau dia belum bertemu dengan Tuhan, belum mengalami Tuhan, dia belum mengalami lahir baru. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dalam Alkitab pun kita melihat ada 2 tokoh yang mengalami perubahan yang radikal ketika mereka menerima Roh Kudus. Yang pertama adalah Petrus. Petrus saat itu adalah seorang penjala ikan. Ketika Tuhan Yesus datang mengajak dia untuk menjadi penjala manusia, selama 3,5 tahun dia bersama dengan Tuhan. Dia melihat bagaimana Tuhan Yesus bekerja luar biasa, membuat mujizat setiap harinya. Dia melihat bahwa mujizat dia lakukan yaitu membangunkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang sakit, memberi makan 5.000 orang, memberi makan 4.000 orang. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus ada dalam proses atau masuk dalam jalan salib, dia malah melarikan diri. Dia berkata, bukan, aku gak mengenal dia. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia ada di loteng, Roh Kudus turun ke atasnya bersama dengan murid-murid yang lain. Perubahan yang radikal terjadi bagi Petrus. Orang-orang menyangka bahwa mereka ini mabuk. Tetapi Petrus berdiri katakan, mereka tidak mabuk. Dan pada saat itu dia hanya dengan 8 kata atau 8 perkataan 3.000 jiwa dimenangkan. Dan dia tidak takut lagi saudara. Sampai dengan akhir hidupnya pun dia tetap memberitakan Injil, karena Roh Kudus ada dalam hidupnya. Yang kedua, seorang Saulus yang mendapatkan kewenangan untuk mencari orang Kristen, untuk mereka dibunuh, untuk mereka dipenjara, untuk mereka disiksa. Tetapi ketika Paulus atau Saulus itu berjalan menuju Damaskus, yang terjadi dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Cahayanya luar biasa. Ada perubahan yang radikal. Dari dahulu yang menyiksa, dia disiksa untuk menjadi Rasul Tuhan. Perubahan saudara. Kenapa?
ada Roh Kudus dalam hidupnya. Ini kan dalam Alkitab, Pak Pendeta. Petrus, Paulus, murid-murid Yesus ada dalam Alkitab. Lah bagaimana sekarang? Saudara kasih dalam Tuhan, banyak kesaksian yang kita dengarkan. Orang yang tidak pernah mendengar Kristus, orang yang tidak pernah mengalami mendengar siapakah Yesus itu Tuhan. Tahu-tahu dia bertemu dengan Tuhan di tempat di mana yang tidak terfikirkan, dan dia menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Hari-hari ini kita tahun lalu mendengar ada seorang hamba Tuhan yang harus masuk penjara. Karena apa? Mengabarkan Injil. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, mengapa ada keberanian itu? Karena Roh Kudus ada dalam hidup. Nah, kembali dari tadi saya katakan, kalau orang Kristen datang ke gereja bawa Alkitabnya Kristen, tetapi kalau dia belum bertemu dengan Tuhan, dia belum lahir baru. Nah, hari ini mari kita bersama-sama belajar tentang kuasa Roh Kudus. Bagaimana kita dalam mengalami Roh Kudus di dalam hidup kita? Klik aja, Mas. Bagaimana kita dalam mengalami Roh Kudus dalam hidup kita? Mari kita akan membaca dulu kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-18. Yang sudah katakan amin. Ya belum. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai dengan 18. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan bersama membaca kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, saudara akan bacakan ayat yang genap. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Silakan duduk, saudara. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kisah atau kitab Yohanes ini banyak berbicara tentang peran Roh Kudus. Yesus ketika dia mau naik ke surga, dia katakan bahwa dia akan memberikan seorang penolong. Katakan seorang penolong. Seorang penolong yaitu oknum atau pribadi. Jadi Roh Kudus itu yang ada dalam kita, ketika kita menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dia adalah pribadi yang ada dalam hidup kita. Bukan sebagai alat, bukan sebagai GPS, bukan sebagai rambu, tetapi dia adalah seorang. Nah, kalau pribadi, ketika kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita atau menerima Yesus dalam hidup kita, kalau saudara ada satu rumah, di dalam satu rumah, saya tinggal dengan Bapak Pendeta Ishak Sudarmaji. Bapak Pendeta Ishak Sudarmaji dengan saya satu pintu, gak pernah ngomongan, gak pernah menyapa, apa yang terjadi? Gak akan kenal beliau, gak akan tahu apa yang beliau kerjakan, gak tahu apa pergumulan beliau. Roh Kudus yang ada dalam diri kita, ketika kita mau melakukan interaksi, punya hubungan yang baik, selalu komunikasi,
Sebagai contoh begini, di Amerika Bapak Ibu Saudara ada sepasang suami istri baru menikah 6 bulan. Nah, ketika suami istri ini menjalani pernikahan selama 6 bulan, terjadi cekcok dan akhirnya hampir diambil keputusan yaitu untuk bercerai. Nah, sebelum bercerai dia datang ke konsultan pernikahan. Mereka datang, mereka sharing, mengapa ya saya baru aja 6 bulan menikah kok sudah ada cekcok, kok sudah sampai dengan terjadi hal yang tidak baik dan macam-macam. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, psikolog ini ngomong sama sepasang ini, ketika dia menemukan sumber masalahnya, yaitu adalah si suami, dia memposisikan istrinya sebagai objek. Saya ulangi. Jadi ketika ada pergumulan dan masalah yang terjadi karena tidak ada interaksi yang baik, tidak ada komunikasi yang baik, ternyata sumber masalahnya yaitu suami ini memposisikan istrinya sebagai objek. Pak, Mah, buatin makanan, masakin ini, hanya sesuai dengan kebutuhannya dia. Artinya bahwa kalau memposisikan istri sebagai objek, dia akan menjadi pasangan yang seimbang. Nah, dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada Roh Kudus dalam hidup kita, jangan gunakan itu menjadi objek kita. Ketika kita mengalami pergumulan, baru kita datang kepada Roh Kudus, tanya, minta dan berdoa, minta tolong kepada Tuhan. Dia benar dalam Alkitab, Dia yang membawa doa-doa kita, apa yang tidak terucapkan, apa yang tidak terpikirkan kepada Tuhan. Tetapi ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, mari kita punya keintiman, selalu bersyukur, selalu berdoa, selalu berinteraksi. Dalam satu buku katakan bahwa Roh Kudus itu berbisik lembut di telingamu untuk menentukan apa yang kau kerjakan. Kemarin Pak Bagus katakan bahwa Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, tinggal kita mau enggak. Masalahnya kan kepada kita sendiri. Ketika kita undang Yesus dalam hidup kita, ada Roh Kudus dalam hidup kita, pertanyaannya, mau enggak kau gunakan kuasanya atau tidak? Tetapi pagi hari ini saya lebih dalam lagi, kalau kita terus berinteraksi dengan Tuhan, berkomunikasi, bagaimana caranya bangun hubunganmu dengan Tuhan, bawa penyembahan kepada Tuhan, doa pagi, bersekutu dengan Tuhan, itu mericas hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus menolong dalam hal apa? Yang pertama, memimpin dalam kebenaran, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak menerimanya, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan kamu akan diam di dalam Aku. Terjemahan yang bagus saudara. Di bahasa Jawa dikatakan bahwa, bisa ditampilkan Mbak Dita yang bahasa Jawa? Klik ke atasnya aja Mbak. Ke atasnya yang pertama, poin yang pertama. Nah, saudara, saya ambil dua terjemahan, yang dalam bahasa Indonesia sehari-hari, yang kedua dalam bahasa Jawa. Aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain yang tinggal bersama kalian selama-lamanya. Yang pertama kita catat, tinggal bersama kita
selamanya. Yang kedua, bahasa Jawa. Aku bakal nyuwun marang Sang Rama nuli kowe bakal padha paringi sanggup panglipur liyane supaya panjenengane nunggale karo kowe manunggal menjadi satu. Luar biasa ya, menjadi satu dalam hidup kita. Dan ketika menjadi satu dalam hidup kita, dikatakan bahwa Dia akan memimpin kita di dalam kebenaran. Yang kedua, menjadi anak Allah. Yang ketiga, membantu kita dalam kelemahan kita. Kalau Roh Kudus dalam hidup kita menjadi satu dengan kita, Roh Tuhan ada dalam hidup kita, terang itu tidak akan dengan gelap. Saudara akan hidup dalam, saudara menjadi anak-anaknya Allah. Apa? Karena kita manunggaling dalam kita, menjadi satu dalam hidup kita. Gak mungkin seorang bapak ketika melihat anaknya menderita saja, dia akan datang ke dia, ke anak tersebut, dia akan tolong. Amin. Bapak kita adalah Bapak yang mengasihi kita. Bapak, kalau Pak Dimas katakan bahwa seorang bapak yang baik gak akan memberikan ular kepada anaknya yang minta daging. Beliau isi dalam ibadah tengah minggu. Bapak yang ada di dunia, Bapak surga lebih daripada itu. Jadi saudara, gak usah khawatir akan masa hidupmu. Burung di udara jadi pelihara, masa akan kita orang-orang percaya dipelihara oleh Tuhan. Katakan amin. Nah saudara, Tuhan Roh Kudus menolong kita, memimpin kita dalam kebenaran, menjadi anak Allah, membantu kita dalam kelemahan kita. Ada poin yang terakhir, tujuan Roh Kudus yang diberikan kepada orang percaya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dari hal ini yang dari tadi saudara, dari awal kita katakan bahwa Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, Roh Kudus itu menolong kita menjadi anaknya, Roh Kudus itu membantu kita adalah pribadi, kemudian Roh Kudus itu membantu kita dalam kelemahan. Tujuannya adalah untuk kita menjadi saksi Kristus. Katakan saksi Kristus. Seorang saksi pasti dia akan mengalami kejadian tersebut, melihat dan mengalami. Kalau saudara ditolong oleh Tuhan, ada sebuah kisah, saya mungkin beberapa waktu saya sudah sharingkan. Ada seorang wanita yang sudah terinfeksi HIV. Vonis dokter katakan kamu tinggal 3 bulan lagi. Kalau salam 3 bulan lagi kamu hidup, berarti kamu dapat mujizat. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, wanita itu kemudian bertobat, dia datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan sembuhkan secara luar biasa. Mujizat Tuhan terjadi bagi kehidupannya. Apa yang terjadi saudara? Dia datang kepada orang-orang, dia menceritakan segala sesuatunya kepada orang karena kebaikan Tuhan, menjadi saksi. Kenapa? Karena dia mengalami mujizat Tuhan. Ponakan saya saudara, Moses itu di usia yang
3 bulan, dokter menyatakan bahwa anak ini jantung bocor. Anak ini jantung bocor dan paling lama hidupnya 1,5 tahun. Sudah divonis seperti itu. Tiap pagi, tiap malam saudara, karena waktu itu dari umur 1 bulan sampai umur 10 bulan dia bersama kami. Tiap malam nangis. Istri saya gendong itu dari jam 12 malam sampai jam 2 pagi. Sampai orang-orang keluar, itu ngapa itu? Kok nangis terus? Orang Jawa itu paling kangen sama bapaknya dan macam-macam. Setiap doa pagi kita tumpangin tangan, doakan. Kalau saudara-saudara yang tahu tentang Moses, anaknya kecil, tidak punya tenaga, dia bisa jalan aja usia 3 tahun, ngomong aja baru 2,5 tahun, dan kayak dikatakan, maaf ya Bapak Ibu Saudara, katakan orang yang mengalami kebutuhan khusus. Tetapi sekarang saudara lihat, saudara perhatikan, ketika 1 tahun kita tidak ketemu, badannya besar. Opa Ishak ngomong, wah kok kamu bisa gemuk banget toh, seperti apa? Dokter bisa vonis 1,5 tahun. Tetapi Tuhan kita Allah yang perkasa. Roh Kudus menolong kita. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, kita mempercayai Tuhan kita adalah Bapa yang baik, yang selalu menolong kita di apapun masalah kita setepat waktunya Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, peran Roh Kudus itu dalam kehidupan kita untuk kita menjadi saksi Kristus. Pak Pendeta, saya tidak bisa saksi. Saya seorang ibu, saya seorang anak muda, saya seorang anak kecil. Masakan saya harus bersaksi? Itu kan tugasnya pendeta, tugasnya Pak Gembala, tugasnya tim pengembalaan, tugasnya Lewi. Tidak saudara. Di sini katakan bahwa setiap, kalau kita baca amanat agung itu diberikan kepada setiap orang percaya. Jadi ketika saat saudara seorang ibu, saudara seorang anak muda, saudara seorang anak kecil menjadi saksi Kristus, itu adalah kehidupanmu terpancar. Kalau saudara melihat bahwa kehidupan saudara terpancar, pasti orang akan melihat kehidupan saudara. Saudara bisa nginjil, kemanapun saudara bisa menginjil. Bagian kita menginjil. Tetapi biarlah Roh Kudus yang akan memetraikan itu dan mengubahkan hidupnya menjadi lahir baru. Nah, hari ini saudara, Roh Kudus sudah dicurahkan. Roh Kudus sudah tercurah dalam kehidupan setiap manusia yang percaya kepada Yesus. Kalau hari ini kita akan mengalami pengurapan minyak, itu hanya untuk memetraikan, menegaskan bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita semua. Saya minta tolong Mas Eli bisa maju ke depan. Kita akan bersama-sama siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Pemain musik dan singer juga maju ke depan. Haleluya, haleluya. Sebelum pengurapan, nanti Bapak Pendeta Ishak akan menyampaikan apa arti pengurapan minyak bagi setiap jemaat di tempat ini. Hal ini dilakukan sejak dulu kala 2000 tahun yang lalu pun sudah dikerjakan. Saat ini kita siapkan hati kita bersama-sama menerima pengurapan itu. Penuhiku dengan
rahmat-Mu, urapiku Tuhan. Urapiku penuhiku, penuhiku urapiku. Seperti rusa di Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini siapkan hati saudara untuk kita menerima atau mericas kembali Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Bapak Pendeta Ishak dia akan maju ke depan, tetap dalam hadirat Tuhan. Demikianlah jiwa Pagi hari ini kita akan mengadakan pengurapan minyak. Kalau kita kembali ke perjanjian lama, semua peralatan baik Tuhan diurapi dengan minyak. Artinya alat-alat itu dikhususkan untuk Tuhan, dikuduskan untuk Tuhan. Demikian juga para imam yang ditabiskan untuk menjadi imam di tengah Israel, mereka diurapi dengan minyak. Sebagai pentabisan imam, dia dipanggil secara khusus untuk melayani Tuhan. Demikian juga raja-raja di Israel saat dilantik untuk menjadi raja di Israel, dia diurapi dengan minyak. Artinya diurapi itu merupakan satu pentabisan, seperti peresmian untuk diakui sebagai alat-alat di dalam tangan Tuhan, sebagai pemimpin-pemimpin di hadapan Tuhan. Lalu di dalam perjanjian baru pun, saudara-saudaraku, pengurapan minyak juga ada satu hal untuk sebagai prasarana waktu mendoakan kesembuhan. Yang sakit mengundang para tua-tua untuk mendoakan dan mengurapi dengan minyak.
supaya dengan pengurapan minyak itu kuasa Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka untuk menyembuhkan mereka. Artinya pengurapan minyak juga berbicara tentang berkat yang daripada Tuhan. Sebab itu mari pada pagi hari ini dengan sederhana sediakan hati saudara saat saudara diurapi dengan minyak. Milikilah keyakinan di dalam hati saudara bahwa saudara adalah orang-orang yang sudah dikhususkan untuk Tuhan. Ya, saudara boleh meyakini bahwa saudara adalah miliknya Tuhan. Percayalah bahwa saudara ada atau memiliki hal-hal yang khusus yang dapat kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga dengan pengurapan itu meyakinkan kepada kita bahwa hidup kita adalah milik Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Dan marilah meyakini bahwa saat saudara diurapi dengan minyak, percayalah ada berkat Tuhan yang turun dalam hidup saudara. Berkat kekuatan, berkat ilahi, berkat perlindungan, berkat pertolongan, berkat segala yang dari atas datang dalam hidup saudara, berkat kesembuhan, dan semua berkat yang dari Tuhan mengalir melalui pengurapan minyak. Sebab itu pada pagi hari ini mari kita akan terima pengurapan itu dengan percaya, dengan yakin bahwa pengurapan minyak datang dalam hidup kita untuk kebaikan kita, untuk proteksi dalam hidup kita, sehingga kita dilindungi, kita dijagai oleh Tuhan. Sebagaimana Roh Kudus menyertai kita, Roh Kudus ada dalam hidup kita, Roh Kudus membela kita, Roh Kudus melindungi kita, dan urapan itu pun hadir untuk memproteksi hidup kita dan mengalirkan berkat ilahi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita pujikan ini terus. Saudara tentu musik sehingga memujikan pujian ini, dan kami hamba-hamba Tuhan akan melaksanakannya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya.
Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. Hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Spirit and in truth. Spirit and in truth. Ya Roh Kudus, ku haus padamu.
sekali lagi menjadi doa kita. Kita katakan, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ku haus padamu, ku haus padamu.
mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu.
Roh Kudus yang mengalir dalam hidup kita. Amin. Amin. Dan biarlah Roh Tuhan yang ada di dalam hidup kita terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan, bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dan kita akan memberikan persembahan kita, dan biarlah Roh Tuhan menyala dalam hidup kita. Sudah memberikan persembahan, kita boleh bangkit berdiri, kita mau bersukacita bagi Tuhan. Dan biarlah Roh Tuhan terus menyala di dalam hidup kita. Tak ada banyak waktu, diamlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap di Tuhan. Tinggalkan segala beban dan dosa yang bersama-sama kita arahkan tangan kita pada persembahan. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas pengurapan Tuhan hari ini. Dan biarlah setiap kami terus dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan setiap hari Bapa, untuk kami terus berlaku, bertindak sesuai dengan perintah Tuhan. Dan Tuhan, kiranya hari ini setiap tangan-tangan terangkat ini Tuhan, setiap tangan-tangan yang belajar untuk memberi ini Bapa, dan biarlah Tuhan curahkan berkat-Mu atas jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biar Tuhan curahkan segala berkat untuk setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan, kiranya sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan. Biarlah semua dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Dan saat ini kita akan menyaksikan warta gereja sepanjang minggu ini. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya saudara hidup dalam kasih karunia Tuhan dan mendapatkan kelimpahan dalam kehidupan saudara. Kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita, dan kelimpahan dalam segala hal. Nah, Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, di bulan Mei ini gereja kita mengambil tema yaitu kelimpahan dalam segala kebaikan. Di Mazmur 103 ayat yang kelima, firman Tuhan katakan bahwa Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Pemazmur ini menyatakan bahwa Tuhan itu yang akan memuaskan hasrat kita dengan segala kebaikannya. Segala kebaikan yang diberikan Tuhan pasti yang terbaik. Nah, oleh karena itu saudara, kita imani bahwa bulan ini kita akan menikmati segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya
ketika saudara datang dengan kesungguhan hati saudara, dengan kerinduan untuk datang kepada Tuhan, Tuhan memberkati kita dalam segala kebaikan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya terus mengundang saudara untuk hadir dalam setiap ibadah yang berlangsung di gereja kita. Baik ibadah itu ibadah minggu, ibadah raya, ibadah tengah minggu di hari Kamis, ibadah youth di setiap Sabtu, doa pagi 4:30 sampai dengan selesai, dan deep doa intim pribadi yang akan menyegarkan iman kita, menguatkan iman kita bahwa segala kebaikan hanya daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari terus bersekutu bersama-sama dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 9 pagi di tempat ini, dan juga ibadah tengah minggu setiap hari Kamis jam 6 sore di gereja ini juga. Dan kita juga terus dukung pelayanan ibadah anak setiap hari Minggu jam 9 pagi, dan juga ibadah muda Christ On setiap hari Sabtu jam 5:30 sore. Doa pagi di pagi setiap hari Selasa sampai hari Sabtu jam 4:30 sore. Pagi ya sampai selesai. Dan doa intim pribadi setiap hari Minggu sebelum kita mulai ibadah raya untuk mempersiapkan hati kita untuk hadirat Tuhan. Demikian warta jemaat sepanjang minggu ini. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Ya, kiranya pengurapan pagi hari ini mericas kita kembali untuk kita tahu panggilan kita menjadi saksi Kristus. Katakan kanan kiri saudara, yuk jadi saksi Kristus. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Kita terus berdoa untuk Pak Ranto, kiranya Tuhan menyembuhkan, memulihkan keadaannya Pak Ranto. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. 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 Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan-Mu terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tuhan yang selalu setia bersamaku, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu
lagi dengan iman kita bahwa Tuhan kita lebih besar. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah Lambat janji-Mu ya Tuhan, hidupku. kuasamu Lebih besar. Oh haleluya, kuasamu besar. Haleluya, lebih besar. tak pernah Terlambat janji-Mu ya Tuhan, dan hidupku. Haleluya, haleluya. Kami bangga memiliki Tuhan, menyembah Tuhan yang maha besar, kuasanya besar, kasihnya besar, karena Dia adalah Tuhan yang maha besar. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang tercurah pada pagi hari ini melalui ibadah kami. Terima kasih untuk kuasa kasih-Mu. Terima kasih untuk kuasa urapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kuasa Roh Kudus-Mu yang sangat tercurah dalam kehidupan kami umat-Mu. Ialah kuasa Roh-Mu, urapan-Mu berdampak dalam hidup kami, menjadikan kami anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan, menjadikan kami anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kuasa Tuhan, menjadikan kami anak-anak Tuhan hidup di dalam firman Tuhan, menjadikan kami anak-anak Tuhan yang hidup di dalam pimpinan Roh Tuhan. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup diberkati oleh Tuhan dan berjalan di dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa ada dalam proteksi Tuhan, dalam lindungan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat rahmat dan anugerah Tuhan yang telah dicurahkan di dalam kehidupan kami. Ajar kami setia untuk mengiring Engkau, setia untuk beribadah kepadamu, setia untuk senantiasa hidup di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk semua yang Tuhan telah kerjakan pada pagi hari ini untuk kami semua. Kami yakin dan percaya yang lemah sudah dikuatkan oleh Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan, yang terhimpit sudah dilepaskan oleh Tuhan, yang putus asa beroleh pengharapan, dan yang salah arah dikembalikan kepada jalan yang benar oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk semua yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami pada pagi hari ini. Kami ingat saudara kami Bapak Suranto yang tidak hadir pada pagi hari ini oleh karena sakit. Kami bersatu berdoa untuk beliau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan, sembuhkan, sehingga minggu depan boleh datang untuk memuliakan Tuhan. Berkati juga negara dan bangsa kami ya Tuhan, sekali menghadapi hari-hari yang penuh dengan keterpurukan oleh karena pandemi, tetapi mujizat masih ada di negara ini. Engkau mengasihi bangsa kami, Engkau mengasihi negara kami, dan kami yakin dan percaya Engkau memberi jalan keluar solusi yang terbaik, sehingga negara kami tidak akan kolap, tetapi tetap berdiri diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan seluruh umat-Mu dalam tangan penggembalaanmu. Bimbing mereka, lindungi mereka, jagai mereka sampai Dikau datang kembali. Kami akan pulang, tinggalkan tempat ini. Kami yakin percaya penyertaan-Mu sempurna. Kami datang dengan selamat, kami pulang dengan selamat. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu pakai untuk kemuliaan Tuhan, dan berkati semua yang pagi hari melayani-Mu. Tuhan berkati mereka semua dan pakai lebih hari lebih indah dan semakin mengasihi dan memuliakan Tuhan. Terima kasih, haleluya. Kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai
sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan, dan terimalah berkat rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dan kesetiaan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus terus menyertai saudara dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat yang besar ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mari kita katakan sama-sama, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.